Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget. Kita akan coba membedah sebuah argumen dari Alkitab tentang gimana sih caranya mengidentifikasi satu gereja spesifik di akhir zaman. Gereja yang disebut sebagai mempelai perempuan Kristus. Yuk, langsung kita selami. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di dunia ini kan ada ribuan, mungkin puluhan ribu denominasi Kristen. Terus gimana caranya kita bisa tahu mana yang benar? Pertanyaan inilah yang bakal jadi kompas kita, yang akan menuntun kita dari awal sampai akhir pembahasan ini. Untuk menjawabnya, ada 5 langkah yang bakal kita lalui. Pertama, kita lihat dulu sebuah misteri dari Alkitab. Terus, kita coba pecahkan kode simbol-simbol di kitab Wahyu. Lanjut, kita telusuri nubuat 1260 tahun. Lalu kita akan punya daftar periksa 6 poin. Dan akhirnya, kita lihat identifikasi gereja umat sisa menurut sumber ini. Sip, langsung aja ke bagian 1, misteri Alkitabiah. Jadi konsep dasarnya tuh begini, menurut sumber ini, Alkitab itu pakai sebuah simbol yang indah, seorang perempuan suci untuk menggambarkan gereja Tuhan yang sejati. Nah, di sini kuncinya. Materi ini menciptakan dua gambaran yang kontras banget. Ada perempuan suci, ini simbol untuk gereja yang setia. Tapi di sisi lain, ada simbol pelacur, yang katanya melambangkan gereja-gereja yang sudah murtad atau menyimpang. Bahasa simbolis ini penting banget karena inilah fondasi dari semua argumen yang akan kita bongkar sama-sama. Oke, lanjut. Sekarang kita coba jadi detektif Alkitab nih. Kita akan lihat gimana simbol-simbol tadi dihidupkan dalam kitab Wahyu. Yuk kita pecahkan kodenya dan kenalan sama tokoh-tokoh utamanya. Coba lihat tabel ini. Ini kayak daftar siapa adalah siapa dalam nubuatan ini. Jadi si perempuan suci itu, ya itu gereja Tuhan. Terus ada matahari, itu simbol buat Injil dan Yesus sendiri. Nah, bulan yang ada di bawah kakinya itu melambangkan sistem perjanjian lama, yang ibaratnya cuma memantulkan terang. Lalu, ada mahkota 12 bintang, ini karya 12 murid. Anak laki-laki yang dilahirkannya, jelas, itu Yesus Kristus. Dan terakhir, musuh besarnya, si naga merah, ditafsirkan sebagai setan yang bekerja lewat kekaisaran Romawi kuno. Nah, setelah kita tahu siapa aja pemainnya, ceritanya jadi makin seru. Jadi gini, si naga merah, yang kita tahu itu setan, dia ngincer si anak laki-laki, alias Yesus, dari sejak lahir. Ini ditafsirkan sebagai usahanya Raja Herodes dulu. Tapi rencananya gagal total. Yesus selamat dan naik ke sorga. Terus gimana? Naga ini marah besar, dan sasarannya pindah. Dia mulai ngejar-ngejar si perempuan, yaitu gerejanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, dan ini petunjuk besar pertama loh menurut sumber yang kita bahas. Namanya nubuat 1260 tahun. Disinilah cerita simbolis tadi mulai ketemu sama kalender sama sejarah dunia nyata. Gimana cara ngitungnya? Nah, sumber ini pakai sebuah kunci dari Alkitab, dari kitab Yehezkiel. Prinsipnya simpel, dalam nubuatan, 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Jadi kalau Alkitab bilang 1260 hari, itu artinya kita lagi ngomongin periode 1260 kali tahun sungguhan. Coba lihat lini masanya ini. Jadi, menurut argumen ini, ada satu periode panjang, 1260 tahun, yang dimulai dari tahun 538 sampai 1798 Masehi. Selama waktu ini, gereja yang sejati itu kayak ngumpet, lari ke padang gurun. Maksudnya, mereka ada, tapi nggak kelihatan sebagai organisasi besar yang resmi. Nah, ini poin paling pentingnya. Gereja umat sisa yang dicari-cari ini baru akan bangkit dan muncul ke permukaan setelah tahun 1798. Oke. Dari situ aja kita udah dapat 2 petunjuk super penting nih. Yang pertama, gereja ini harus muncul dan mulai berkarya setelah 1798. Titik. Yang kedua, gereja ini nggak boleh ada sebagai organisasi resmi di antara tahun 538 sampai 1798. Kalau dipikir-pikir, ini langsung menyingkirkan banyak banget gereja-gereja besar yang udah ada dari zaman dulu kan? Oke, sekarang kita sampai ke puncaknya nih. Inti dari semua argumen ini, yaitu daftar periksa 6 poin. Di sini, kita bakal lihat kriteria yang, spesifik banget buat ngenalin gereja yang mereka sebut gereja umat sisa. Eits, tapi sebelum kita lihat daftarnya, ada satu istilah penting yang harus kita ngerti dulu. Umat sisa. Apa sih itu? Menurut sumber ini, umat sisa itu ya sisa terakhir dari gereja Tuhan yang sejati. Gereja yang ada di babak paling akhir dari sejarah dunia. Nah, ini dia daftarnya. 6 poin yang harus dipenuhi. Siap? Oke, pertama, muncul setelah 1798. Kedua, dan ini penting banget, mereka harus menjalankan semua 10 perintah Allah, termasuk Sabat hari ke-7.
Ketiga, mereka harus punya kesaksian Yesus, yang diartikan sebagai karunia nubuatan. Keempat, gerejanya harus misionaris ke seluruh dunia. Kelima, mereka mengabarkan pekabaran 3 malaikat dari kitab Wahyu. Dan yang keenam, ini buat mastiin lagi nih, gereja ini nggak ada secara resmi di antara tahun 538 dan 1798. Baiklah, kita udah punya daftarnya. Sekarang, bagian terakhir, kita bakal lihat gimana sumber ini memakai daftar periksa tadi buat nunjuk ke satu gereja yang katanya cocok 100%. Jadi, pertanyaannya sekarang jelas banget kan? Menurut sumber ini ada nggak sih gereja yang bisa mencentang semua ke-6-6-nya dari daftar tadi? Kalau ada, gereja apa itu? Dan jawaban menurut sumber yang kita bedah ini, semua kriteria tadi menunjuk ke satu nama, yaitu Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Oke, mari kita cek bareng-bareng. Gimana argumennya? Munculnya di tahun 1840-an, setelah 1798? Ya, cocok. Menjalankan Sabat hari ke-7? Ya. Percaya ada karunia nubuatan? Ada. Gereja misionaris sedunia? Banget. Mengabarkan pekabaran 3 malaikat? Itu inti pesan mereka. Terus, apa mereka ada secara resmi sebelum 1798? Nggak ada. Jadi, menurut alur pemikiran ini, semua kotaknya tercentang. Pas. Nah, dari kesimpulan itu, argumen ini nggak berhenti di situ aja. Ada semacam panggilannya. Sumber ini menafsirkan sebuah ayat di Alkitab yang bilang, keluarlah dari Babel, sebagai ajakan buat orang-orang buat keluar dari gereja-gereja lain yang dianggap sudah jatuh, dan ayo gabung sama gereja umat sisa ini. Dan untuk menegaskan betapa eksklusifnya klaim ini, sumber ini pakai satu perumpamaan yang kuat banget, Bahtera Nuh. Ingat kan ceritanya? Cuma ada satu bahtera yang selamat dari air bah. Nah, argumennya sama. Katanya cuma akan ada satu bahtera gereja yang bisa ngasih perlindungan di tengah kekacauan akhir zaman. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang dalam banget. Terlepas dari kesimpulan spesifik yang barusan kita bahas, coba deh kita renungkan. Apa sih artinya ketika sebuah keyakinan atau sebuah kelompok mengklaim bahwa merekalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, terutama di akhir zaman? Ini sesuatu yang menarik banget untuk kita pikirkan masing-masing.